Halo teman-teman, selamat datang di Chemistry is Fun Indo. Video ini aku membahas teori asam basa Bronsted-Lowry. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat teori asam basa Arrhenius? Teori asam basa Arrhenius di mana asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, dan basa adalah senyawa yang dalam air menghasilkan ion OH-. Namun, teori Arrhenius ini memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak menjelaskan mengapa senyawa dapat melepaskan ion H+ atau OH- di dalam air, dan bagaimana reaksi asam atau basa dalam pelarut bukan air. Maka dari itu, untuk menjelaskan berbagai reaksi asam basa tersebut, diperlukan teori yang lebih luas. Dua teori diantaranya, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry dan teori asam basa Lewis. Video ini akan membahas secara khusus mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry terlebih dahulu. Lahirnya teori ini bermula pada tahun 1923 oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Mereka mengajukan konsep asam basa berdasarkan pemindahan proton atau H+. Menurut Bronsted and Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Di video sebelumnya terdapat reaksi ionisasi HCl. Namun pada teori asam Arrhenius ini tidak dapat dijelaskan mengapa HCl dapat melepaskan ion H+ di dalam air, sehingga reaksi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, Bronsted and Lowry menyempurnakan dengan teori yang sudah mereka temukan, di mana ionisasi HCl dalam air adalah pemindahan sebuah proton atau ion H+ dari molekul HCl ke molekul air dan membentuk ion H3O+ atau ion hidronium. Dalam reaksi tersebut, HCl sebagai donor proton atau asam, sementara H2O sebagai akseptor proton atau basa. Berikut ini beberapa contoh reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Pada contoh tersebut, terlihat bahwa air dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Zat itu dinamakan amfiprotik. Pasangan asam dan basa konjugasi. Setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Spesies tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Asam berada di ruas kiri, sementara basa konjugasi dan H+ berada di ruas kanan. Demikian juga dengan suatu basa, setelah menyerap satu proton akan membentuk suatu spesies yang disebut asam konjugasi dari basa tersebut. Basa dan H+ berada di ruas kiri, sementara asam konjugasi berada di ruas kanan. Pada suatu reaksi asam basa Bronsted-Lowry, asam berubah menjadi basa konjugasinya, sementara basa berubah menjadi asam konjugasinya. Jadi, pada reaksi asam basa Bronsted-Lowry, terdapat dua pasangan asam basa konjugasi. Pasangan yang terdiri atas asam dengan basa konjugasinya ditandai dengan asam 1 dan basa 1, sedangkan pasangan yang terdiri atas basa dengan asam konjugasinya ditandai dengan basa 2 dan asam 2. Berikut beberapa reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Kekuatan relatif asam dan basa. Dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry, yang disebut asam kuat adalah spesies yang mudah melepas proton, sedangkan asam lemah adalah spesies yang sukar melepas proton. Sedangkan basa kuat adalah spesies yang mempunyai kecenderungan kuat menarik proton, sementara basa lemah adalah spesies yang lemah menarik proton. Kekuatan asam dan basa Bronsted-Lowry bersifat relatif. Misalnya, dalam air, HCl bersifat sebagai asam kuat, sedangkan CH3COOH bersifat asam lemah. Jadi, dapat dikatakan bahwa HCl merupakan asam yang lebih kuat daripada CH3COOH. Walaupun CH3COOH bersifat asam lemah dalam air, tetapi dapat bersifat asam kuat dalam NH3. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa NH3 merupakan basa yang lebih kuat daripada air. Berikut ini merupakan tabel kekuatan relatif dari berbagai asam dan basa. Asam semakin ke bawah maka semakin lemah, sementara basa semakin ke bawah maka semakin kuat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.